Kita kembali pada sesi kedua ini, masih sekitar pengelolaan sampah. Nah, ada yang menarik dari akhir di pembicaraan pertama tadi, yaitu dalam upaya 1 bulan ini lah, katakanlah efektif 1 bulan ya Pak. Yeah. Kita sudah bisa mengurangi limbah sampah hampir 10% atau 30 ton dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kita kembali, janjian ini gimana tuh? Apa Pak? Betul? Nah, benernya tuh gini, jangan-jangan yang 30 ton itu masih ditandu di pengepul dan lain sebagainya, dan masih ada berpindah tempat pembuangan. Nah, ini kira-kira gimana temuannya? Oh, saya ya. Iya. Kalau saya secara teknis belum paham itu ya Pak ya, hanya beberapa kali ketemu dengan DLH. Nah, hanya menyampaikan sudah ada dari awal Januari kemarin itu pada saat mengikuti bimbingan teknis dari DLH menyampaikan bahwa sudah ada pengurangan sekitar 10 sampai 15, begitu ya. 10 sampai 15. Nah, terakhir kemarin pada saat ada kegiatan launching itu ya Pak ya, armada ya, armada operasional untuk DLH itu disampaikan sekitar 30-an. Nah, ternyata ini udah 35. Jadi kami memang belum tahu persis ini bisa pengurangan bisa banyak gini, upayanya seperti apa tuh belum sampai ke arah sana. Ini yang menarik kalau kita mengukur kuantitas Pak Maman. Iya. Sebetulnya dari hasil telaah analisisnya pemerintah kota sendiri, di kota ini berapa ton tuh per hari itu menghasilkan sampah? Pada akhir tahun 2022 di angka 290 ton per hari. Oh. Di angka 290 ton. Maka saya bilang tadi, kalau kita bicara 20% ya 50 sampai 60 ton. Iya. Sementara kita baru berhasil 35 ton. Dan senyatanya berhasil itu karena satu, memang proses pemilahannya semakin sempurna. Iya. Jadi masyarakat itu tingkat kesadarannya meningkat. Artinya perluasan dari kesadaran itu semakin ada, sehingga ada keinginan mereka untuk kemudian memilah, dan pemilahannya itu ditambah nilaikan sebagai sebuah keekonomian, tidak dibuang ke piungan. Kemudian yang kedua, juga penguatan di depo maupun di TPS ini pada akhirnya juga menghentikan potensi pembuangan sampah dari orang luar kota yang dibuang di dalam kota. Kan seperti Pak Danang Tirto bahwa siang hari ini kita punya banyak masyarakat luar kota yang bekerja di Yogyakarta itu biasanya berangkat kerja dengan membawa sampah. Nah, pada saat dilakukan perkuatan di depo dan TPS, maka mereka tidak jadi membuang sampahnya. Ini juga salah satu faktor yang sangat menentukan. Terus yang ketiga ini begini. Yang ketiga itu saya tadi kan sampaikan bahwa perannya itu ada di RW, bank sampah, kemudian penggerobak dan pelapak. Nah, lambat laun pelapak semakin mau menerima banyak item sampah. Semula hanya 10 item, sekarang menjadi lebih dari 10. Sehingga selama mau dipilah ya. Selama mau dipilah. Sehingga unsur-unsur yang tadinya selalu dimasukkan dalam kategori residu ini semakin berkurang. Misalnya Pak Danang, kalau dulu itu sebetulnya kalau kita mau rada repot, sebetulnya seperti tas kresek itu bisa saja dicuci, dikeringkan. Itu masih punya nilai keilmuan meskipun sangat kecil. Bahkan mohon maaf, pembalut saja kalau kemudian dicuci, itu dikeringkan masih ada yang mau terima. Nah, ini contoh. Jadi penyebab yang ketiga kenapa menurun adalah itu tadi, kemampuan pemilahan yang semakin sempurna sehingga unsur residunya jadi semakin kecil. Kedisiplinan ya. Kedisiplinan. Kalau kita tidak mau memakai kata memaksa, ada ketumbuh kedisiplinan untuk sadar untuk dipilah. Iya, jadi
yang memilah semakin banyak, yang sudah memilah semakin detail memilahnya, kemudian yang dari luar kota ditahan di depo-depo dengan penjagaan tadi. Jadi semakin mempercepat proses, insya Allah harapan Berarti pemerintah juga sudah memikirkan bagaimana nanti membuat depo di perbatasan. Jadi gini, depo di perbatasan itu malah mengakibatkan potensi untuk bertambah sampah dari lingkar luar kota Yogyakarta. Ya, yang penting bagi kita adalah memperkuat penjagaan di depo. Bahkan sekarang di bulan Februari ini penjagaan tidak hanya di 13 depo, tetapi 13 TPS yang premium. Kan TPS di kota Yogyakarta ada 70, deponya ada 13. Kemarin Januari yang dijaga baru 13 depo. Sekarang sudah ditambah 13 TPS yang relatif cukup besar. Nah, ini juga lebih memperkuat proses agar tidak kecolongan terhadap hadirnya sampah yang sesungguhnya tidak kita kendaki. Seperti itu. Bu Riri, ini menarik. Kira-kira teman-teman ini mendorong keseriusan tadi. Seandainya kita punya 45 kelurahan, nah, di 45 kelurahan itu sebetulnya ada nggak sih TPS-nya? Jadi tidak semua kelurahan itu mempunyai TPS. Oh, belum. Kita kan ada 45 kelurahan. Tadi TPS yang sudah disampaikan, depo ya Pak ya? Depo itu hanya 13. Sedangkan TPS 70-an. 70. Tapi kan kecil-kecil itu ya Pak ya. Jadi tidak semua ya Pak ya sebenarnya. Jadi gini Pak Danang dan Bu Riri, malah keinginan kita TPS itu hilang semua. Oh gitu, jadi depo. Jadi enggak, jadi deponya tetap 13, sementara TPS itu akan kita rubah menjadi transport. Jadi kenapa itu kita lakukan agar tingkat penjagaannya lebih kuat. Misalnya katakanlah kalau TPS itu yang kecil-kecil itu, sebagai contoh TPS itu ada dulu di Gembira Loka di Jalan Veteran. Itu kan pada saat masih TPS penjagaannya tidak kuat, semua orang buang di situ. Tapi begitu itu ditutup, tapi diganti dengan mobil yang stay selama 1-2 jam pada jam tertentu. Nah, itu akan terkontrol lebih kuat. Tapi sama, perlakuannya sama. Fungsinya sama, tapi dibatasi waktu. Kalau TPS kan 24 jam. Pada jam-jam tertentu akan berpotensi kecolongan. Tapi kalau dengan transfer truk katakanlah, maka kemudian yang terjadi lebih disiplin itu. Misalnya sudah penggerobak dijanjikan jam 6 sampai jam 8, ya sudah. Di situ akan ada truk yang ngetem di situ selama paling kan 2 jam, 3 jam gitu lah. Makanya Pak Danang, ini kami merencanakan pukulan terakhir kami nanti di bulan Maret potensinya adalah mengurangi jumlah TPS. Sekarang bulan Februari kami sudah kurangi 4 TPS. Dari 70 sudah kami tutup 4 TPS. Karena TPS itu kadang malah menjadi sumber pengalihan. Iya. Ini karena memang SDM kita ya itu untuk 5 sama 1 PP tidak bisa full 24 jam. Sementara kalau depo fungsinya lebih optimal. Nah, Bu Riri, melihat kondisi yang seperti itu, apa kira-kira rekomendasinya dari teman-teman Komisi C sebagai mitranya mitra dari DLH? Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk rekomendasi kita belum ada ya Pak, tapi Komisi C melakukan kajian sebenarnya, kajian terkait gerakan zero sampah anorganik yang ada di Kota Jogja. Dengan melakukan kajian ini kami juga melihat Pak, jadi mungkin dari pemerintah kota atau DLH melakukan kajian juga, kami juga nanti kan bisa disandingkan. Nah, ini untuk kepentingan Kota Yogyakarta. Jadi itu Pak, kajiannya sudah mulai jalan. Kira-kira loh, kira-kira kan ini Maret. Maret kita akan tahu laporannya seperti apa. Nah, kajian ini diharapkan bisa selesai nggak tahun ini? Selesai Pak, mungkin berapa bulan ini harus sudah selesai, karena kan itu menjadi masukan juga ya dari pemerintah kota. Nanti kan ini untuk sustainability jadi berkelanjutan. Iya, berkelanjutan. Proses berkelanjutan. Jadi program ini kan harapannya bukan karitatif ya. Iya, benar. Jadi saya kok bayangan wow
malah tekon tuh bayangan. Iya. Kira-kira awal tahun 25 itu kita wis iso. Nah ini ada sesuatu yang sebenarnya belum kita sampaikan. Ya. Nah, malah di ruang ini kita sampaikan. Gini Pak Danan dan Bu Lilik, saya kan tadi matur bahwa 100% sampah itu 20% anorganik, kita harapkan Maret selesai. Ya. Kemudian 20% residu kita upayakan, karena memang susah bener. Residu itu misalnya ini, Iya. apa namanya, Tisu. Iya. sudah untuk umbel diumbel ke, ini mau gimana ya, kapas dan seperti itu di kehidupan kita. Maka residu itu memang bukan zero residu. Kalau saya lebih pada gerakan pengurangan residu. Iya. Pengurangan residu itu ada 2 langkah. Langkah pertama adalah pemilahan yang lebih detail. Langkah kedua, sumber produknya dikurangi. Misalnya sekarang toko-toko tidak boleh mengeluarkan tas resek misalnya. Ini contoh, pertemuan tidak boleh dengan snack yang memakai plastik misalnya. Ini kan langkah-langkah seperti itu. Ini nanti pasca gerakan zero sampah anorganik akan ada gerakan pengurangan residu. Nah ini 3 bulan. Nah yang terakhir kalau kita kalkulasi 300 ton katakanlah, kita turunkan anorganik 50 ton katakanlah, masih 250, kita genjot residunya paling pol 100, berarti kita masih punya sampah 200 ton sehari. Padahal umur teknis piungan itu kalau diperpanjang paling pol di akhir tahun 2024, sementara revitalisasi piungan baru terjadi 2027. Berarti 2025 2026 lintasan kritis. Kita sudah mampu turunkan anorganik dan kurangi residu, tapi kita masih punya kayak ini satu second 200 mana ya. 200 kan dari 300, dari 290 kita kurangi pol sampai 200. Maka kita memang mohon dukungan teman-teman Dewan untuk mewujudkan tempat pengolahan sampah terpadu yang berbasis teknologi. Ini yang, tapi ini memang kami caranya ya itu yang alternatif sudah sangat hebat. Nah, gimana pendapatnya Bu? Iya, Tantangannya kalau ini dibutuhkan ya nggak kecil Iya, betul, benar. anggarannya nggak kecil. Jadi kalau kami di Komisi C sih dari dulu mengusulkan pertama Pak, untuk mengurangi sampah plastik itu ya Pak, ada pembatasan terutama di toko jejaring dulu aja lah. Jadi tidak menyediakan kresek gitu. Mudah-mudahan nanti ditangkap oleh pemerintah kota ya Pak ya. Terus yang kedua terkait ahli teknologi itu juga kami usulkan gimana kalau kedepannya itu pemerintah kota ada inovasi lah terkait pengelolaan sampah. Jadi dengan ahli teknologi. Nah, memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Tapi mudah-mudahan nanti bisa tahapannya itu udah mulai berproses lah begitu ya Pak ya. Artinya nanti wilayah mana yang harus dibeli lahannya, karena kalau kota Jogja kan hanya 32 km persegi itu nggak mungkin kan di sini Pak. Nah itu sih nggak mungkin beli Madarang juga ya. Kemarin sih kami berpikir ini gimana kalau untuk sementara coba dulu lah insinerator ya Pak ya di depo yang besar di kota Jogja, misalnya contoh Mandala atau Purawisata ya Pak ya. Purawisata bisa nggak pakai insinerator, tapi memang dari harga sama pengelolaannya itu sesuai nggak? Kalau hanya sekian ngapain juga? Makanya Pak Danang Beririk memang kita sedang susun ini. Sebenarnya bukan kajian, tetapi telaah lebih tepatnya, karena sekarang kan kita peta jalannya jelas. Nah, jadi gini, kami itu berpikir begini. Tribulan pertama bicara zero sampah anorganik, tribulan kedua pengurangan sampah residu, selanjutnya kita siapkan TPST, tempat pengolahan sampah terpadu berbasis teknologi, tapi di luar kota Jakarta. Nah, ini peta jalannya nanti. Peta jalannya nanti seperti apa? Iya, seperti itu. Melihat kayak gitu. Nah, ini coba nanti Bu Riri atau Pak Ahmad, perlu nggak sih kita mengedukasi masyarakat yang pas, misalkan memakai
memakai gambar-gambar, memakai flyer yang bisa sebagai pengingatnya masyarakat. Kalau menurut saya perlu juga, salah satu contoh ini di wilayah saya itu Pak, ada pertemuan lansia. Nah di situ disosialisasikan juga terkait gerakan zero sampah anorganik. Dan kalau lansia kan agak susah juga ya Pak ya. Tapi dengan sosialisasi, dengan apa namanya, memberikan edukasi dengan yang mudah dicerna kan masyarakat gampang. Tapi itu harus masif ya, terus menerus, jangan hanya sementara saja. Memang gerakannya tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Iya, semua harus terlibat. Jadi tidak menjadi tugas dari pemerintah kota atau kita dewan, tapi masyarakat juga harus terlibat di sini. Keterlibatan masyarakat itu biasanya dituntut, aku harus butuh orang ngerti kok caranya. Iya, seperti itu. Kira-kira Peter, ada nggak proses menuju ke sana? Ya tentu kan dari proses selama 1 bulan kan kita melihat ada beberapa aspek yang perlu dikuatkan, terutama juga seperti yang Pak Danang bilang tadi soal edukasi, promosi juga harus sesuatu yang terus-menerus, meskipun kita sekarang sudah membuat satgas gerakan sampah di basis kelurahan. Nah, di situ melibatkan Babinsa, Babin Kaptimas, Pol PP. Nah ini sudah mulai turun Bu Lilik. Jadi Satgas Sampah Kelurahan itu di bulan Januari terlibat dalam sosialisasi, tetapi di bulan Februari mulai pembinaan lapangan. Jadi di titik-titik rawan datang, kemudian memberitahu, menegaskan, membuat pernyataan. Nah ini menuju ke penegakan. Sehingga dengan demikian, kan misalnya gini, orang sosialisasi tiba-tiba ditegakkan. Kadang-kadang masyarakat protes ini. Salah aku neng di. Makanya kan tadi kami matur Pak Danang bahwa proses sosialisasi yang berkelanjutan pasti perlu terus. Sementara strategi instrumennya tentu banyak macam ya. Banyak macam, nanti tentu akan kami sampaikan ke Dewan bahwa kebutuhan ini yang masih diperlukan. Termasuk yang tadi kami bilang di fase kedua pengurangan residu, fase ketiga PTST. Ini peta jalannya seperti itu. Jadi kalau maksud saya tadi seperti itu, kalau udah ada peta jalannya, kita itu mau mengedukasi, kan? Ketugasan kita sama, membangun kinerjanya yang bersama-sama. Terus ada, kalau kertas yang bisa ditempel di atas tempat sampah katakanlah. Ini kan mengedukasi masyarakat yang semestinya disediakan oleh pemerintah. Nah, sumber dari masyarakat rumah tangga itu kalau sudah bisa dipilah minimal 3 tadi itu ya, residu, anorganik, organik itu kan lebih mengenakan lagi ya. Gitu. Tapi kedepannya lebih semut lah. Kita itu mengajak masyarakat tidak harus hanya perintah, tetapi apa yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Ini demi tujuan kita bersama. Kita akan kembali lagi pada sesi yang ketiga.